kita melakukan mengenai prosedur kelahiran, kemudian kita lanjutkan untuk prosedur episiotomi ya. Seperti udah pernah dengar episiotomi pasti ya. Episiotomi adalah insisi dari perineum untuk memudahkan persalinan dan mencegah ruptur perineum totalis ya. Jadi episiotomi itu tidak dianjurkan untuk jadi episiotomi rutin, tapi hanya dilakukan jika memang diperlukan. Misalnya pada kala dua lama di mana sudah terjadi edema pada vulva, atau pada anak pertama di mana jalan lahir masih sempit dan tenaga ibu untuk meneran itu kurang, maka kita perluas jalan lahir itu dengan melakukan episiotomi. Episiotomi sendiri itu ada 4. Episiotomi medial itu adalah yang dibuat di garis tengah tuh ya. Tuh, ini perineum. Episiotomi medial itu di bawah tuh mengarah ke anus ya, yang dibuat di garis tengah. Ini dia ada keuntungan dan ada kerugiannya, di mana keuntungannya jika kita melakukan episiotomi medial itu adalah perdarahannya lebih sedikit ya dibanding episiotomi yang lainnya. Namun karena posisinya mengarah ke anus, seringkali episiotomi medial itu meluas sampai ke anus. Jadi episiotominya menjadi ke ruptur sampai ke anus. Kemudian ada episiotomi lateral. Episiotomi lateral itu adalah di sini 1 sampai 2 cm di atas komisura posterior ke samping. Ini juga ada keuntungan dan kerugiannya, di mana keuntungannya kita tidak melukai anus karena jauh pada posisi anus ya. Namun kerugiannya adalah perdarahan yang lebih banyak. Nah, yang paling sering dilakukan adalah episiotomi mediolateral. Episiotomi mediolateral itu yaitu pengguntingan perineum di antara episiotomi medial dan episiotomi lateral, atau kalau kita berdasarkan arah jarum jam itu pada arah jam 4, itu episiotomi mediolateral. Episiotomi medial adalah pada arah jam 6, sedangkan episiotomi lateral itu adalah pada arah jam 3 ya. Kemudian ada episiotomi sekunder, dilakukan apabila terjadi ruptur perineum spontan atau episiotomi medial yang melebar. Episiotomi rutin itu tidak boleh dilakukan karena dapat menyebabkan peningkatan jumlah darah yang hilang dan resiko hematom ya. Seringkali pasien habis status itu hematom, jadi bengkak dan berwarna merah pada daerah sekitar vulvanya. Kemudian sering meluas menjadi derajat 3 atau derajat 4 dan seringkali menimbulkan fistula, nanti komplikasi lanjut dari episiotomi, meningkatkan nyeri pasca persalinan dan meningkatkan resiko infeksi ya. Jadi benar-benar dilakukan episiotomi jika hanya diperlukan. Nah, setelah kita melakukan episiotomi ya, maka kita harus melakukan penjahitan terhadap episiotomi tersebut. Nah, ini penjahitan luka episiotomi atau repair, yaitu ini ya. Jadi penjahitannya kita contohkan di busa. Jadi kita menyiapkan alat untuk melakukan penjahitan, yaitu benang. Ini benang ya. Tuh, benangnya harus pilih yang jarumnya rounded ya. Yang rounded atau yang ujungnya bulat, sehingga resiko karena bagian perineum itu adalah bagian yang lunak atau jaringan lunak, sehingga resiko traumanya akan lebih kecil jika kita menggunakan jarum yang rounded. Kemudian kita perlu melakukan jadi sebenarnya prinsipnya adalah hefting seperti biasa ya. Jadi kita menyiapkan alat hefting, yaitu nih ya. Tuh. Ini nail holder, anggap aja ini nail holder. Ini nail holder, kemudian pinset, jarum, sama kasa untuk leper perdarahan ya. Jadi cari
dibuka benangnya, tuh, dibuka, kemudian jarum itu posisinya adalah pada 2/3 ya. Ini ngejepit jarum itu pada 2/3 sampai berbunyi klik. Jangan lupa lakukan lidocaine. Anestesi ya. Anestesi dengan lidocaine. Lidocaine itu bisa diberikan 2 ampul. Tuh, lidocaine. Insisi masukkan lidocaine dulu sini ya, supaya mengurangi resiko nyeri pada saat kita melakukan hacking laserasi. Kemudian nih, cara memegang alat itu ya seperti ini ya. Jempol ibu jari dengan jari manis dan tidak melewati palang pertama dari jari-jari. Nah, ya. Jadi harus benar, karena seringkali mahasiswa yang pegangnya seperti ini. Ada lagi yang pegangnya seperti ini, tuh melewati palang kedua jadinya. Ya. Jadi pakai jari manis dan ibu jari. Tentukan dulu puncak luka. Tentukan puncak luka, misalnya lukanya di sini. Dan kalian jahitnya 1 cm di atas puncak luka, ya. Tuh. 1 cm di atas puncak luka. Oke. Kalau pada dalam itu kita bisa melakukan jahit jelujur ya. Kemudian melakukan pengikatan ya. Pengikatan itu harus lingkaran dalam ya. Ngikatnya itu lingkaran dalam. Nah, seperti ini. Jangan lingkaran luar seperti ini ya, karena nanti simpulnya tidak kuat. Jadi selalu jika melakukan pengikatan itu lingkaran dalam. Lingkaran dalam seperti ini maksud saya ya. Jadi tuh. Untuk yang pertama kita bisa ikat 2 kali. Nah, ini juga. Kemudian ikat lagi, itu selalu lingkaran dalam ya. Jadi jangan ke sini, itu salah. Selalu lingkaran dalam ya. Nah, terus lagi lingkaran dalam lagi. Pokoknya selalu seperti itu. Nah, oke. Kemudian lakukan penjahitan secara jelujur. Jarak antara jahitan yang pertama dan jahitan yang berikutnya itu berkisar 1/2 sampai dengan 1 cm ya. Terus jahitnya ya. Terus mereka sudah latihan jahit belum? Oh belum. Ini tak gigit. Goyang ya. Ini juga bukan katenal muter gitu ya. Oke. Nanti mungkin ada stationnya, kalian harus latihan menjahit ya. Nah. Lanjut. Terus sampai ke lukanya, sampai di mana? Oke, ini sampai ke ujung luka ya. Sampai ke ujung luka, kemudian diikat. Nah, sisakan sedikit pada ujung ya, kemudian dilakukan pengikatan, tetap lagi lingkaran dalam ya. Jadi selalu harusnya minta asisten untuk kelihatan. Nah, oke, kemudian digunting. Ya, jadi seperti itu cara menjahit kain isil kami. Oke, ya.
dan pastikan apakah masih ada rembesan darah atau tidak. Selesai.